Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbiru subhanallahi amma yushrikuna huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dan pendengar yang saya hormati, alhamdulillah kita kembali lagi dalam acara kajian teologi Islam yang alhamdulillah kita sudah menyelesaikan beberapa pembahasan. Kita sudah membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah membahas sifat fi'li atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengetahui tentang sifat dan sifat perbuatan, maka ada satu poin yang penting harus kita ketahui. Kalau kita melihat tentang jumlah daripada sifat zat dan sifat perbuatan sangatlah sedikit. Makanya jumlah daripada sifat itu bisa didiskusikan kembali. Mungkin ada salah satu sifat yang bisa dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terlepas daripada amatan kita. Tapi perlu pemirsa dan pendengar ketahui, dalam penisbahan satu sifat kepada Allah Subhanahu wa taala harus memiliki tolak ukur yang jelas dan benar. Kita sudah menyampaikan tolak ukur yang benar, yaitu segala sifat yang sempurna dan sesuai dengan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala bisa kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam dunia teologi Islam kita dapatkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kita tidak boleh menisbahkan sifat-sifat selain sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran, sifat-sifat yang ada dalam riwayah. Tapi ada kelompok lain yang mengatakan bahwa kita bisa menisbahkan sifat-sifat kepada Allah Subhanahu wa taala selagi sifat ini adalah sifat yang sempurna. Karena kesempurnaan Allah itu tidak bisa dibatasi dengan satu sifat, dua sifat, tiga sifat. Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan yang tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala memiliki kemuliaan yang tidak terbatas. Mungkin saja kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dari sifat hidupnya dia, sifat ilmunya dia. Tapi hal ini tidak melazimkan bahwa Allah itu hanya memiliki sifat-sifat seperti ini saja. Kalau kita membatasi sifat-sifat Allah dengan 3 jumlah sifat atau 4 atau 5, secara otomatis kita telah membatasi Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak kesempurnaan yang kita tidak ketahui. Boleh jadi generasi ke depan, para teolog-teolog ke depan, mereka menemukan satu sifat yang sempurna yang bisa dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita belum mengetahui bahwa sifat ini itu adalah sempurna. Boleh-boleh saja, karena pengetahuan manusia itu bisa sempurna. Manusia itu dalam proses kesempurnaan. Itu adalah hal-hal yang mungkin saja. Makanya perlu
digarisbawahi dan diperhatikan oleh para pemirsa dan pendengar bahwa kita tidak bisa membatasi sifat Allah Subhanahu wa taala dengan 3 sifat atau 4 sifat, 5 sifat atau bahkan lebih dengan batasan-batasan kita. Dan kita bisa menisbahkan sifat apapun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan catatan bahwa sifat ini adalah sifat yang sempurna, yang sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan pendengar yang terhormat, pembahasan kali ini adalah pembahasan tentang kolerasi antara sifat dan zat Allah Subhanahu wa taala. Hubungan. Kita sudah membahas tentang zat Allah, kita sudah membahas bahwa zat Allah itu sempurna. Kita sudah membahas tentang sifat Allah itu sempurna. Sangat-sangat sempurna. Pembahasan selanjutnya adalah kolerasi, hubungan antara sifat dan zat. Kenapa pembahasan ini muncul? Karena kita dapatkan dalam kehidupan kita antara sifat dan zat adalah 2 hal yang berbeda. Kita tidak bisa pungkiri. Orang boleh jadi dia memiliki atau menyandang sifat alim yang berilmu, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang ini 2 tahun, 3 tahun kemudian akan melepas atau akan kehilangan sifat ini, sifat alimiah. Kenapa? Karena pikun atau karena dia berubah, boleh jadi. Jadi sifat dan zat adalah 2 hal yang berbeda, tidak bisa kita satukan. Ini kita temukan dalam kehidupan kita. Contoh lagi, orang pintar, taruhlah dia di kelas 3, itu ranking 1. Kemudian di kelas 4, ya, di kelas 4 SD, dia turun rankingnya dari 1 menjadi 2. Kemudian kelas 5 turun lagi menjadi ranking 4 atau ranking 5. Ya Rabb, al-Ghawth, al-Ghawth, khallisna minan nari ya Rabb. Artinya sifat manusia itu bisa berubah. Ketika sifat manusia itu berubah, maka ini adalah sebaik-baiknya bukti bahwa sifat bukan zat. Saya contohkan lagi. Jadi biar duduk persoalan yang kita ingin bahas itu semakin jelas. Orang baik, taruhlah orang ini baik, selalu memberi, dermawan. Tapi ketika kita melihat satu kejadian, orang ini pelit, orang ini kasar. Orang yang memahami bahwa sifat itu bukan zat, dia tidak heran. Sifat itu bukan zatnya dia. Sehingga ada kemungkinan satu saat dia itu dermawan, satu saat dia berbuat baik, di saat lain dia melakukan kejahatan. Boleh-boleh saja. Kenapa? Karena sifat bukanlah zat. Setelah kita mengetahui bahwa kolerasi atau hubungan antara sifat dan zat dalam kehidupan manusia adalah 2 hal yang berbeda, kita ingin membahas hal ini dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Apakah sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan zatnya? Artinya Allah itu memiliki zat dan memiliki sifat. Ini adalah 2 hal yang berbeda. Apakah seperti itu ataukah tidak? Ataukah memiliki penjelasan yang lain yang berbeda dengan hubungan sifat dan dalam diri manusia? Kita harus memahami bahwa persoalan tentang sifat adalah zat atau zat adalah sifat, ataukah sifat bukanlah zat atau zat bukanlah sifat,
adalah pembahasan tentang sifat dzati. Jadi kalau pemirsa dan pendengar menemukan pembahasan ini, maka jangan disalahfahami dan mengumumkan pembahasan ini dalam seluruh sifatnya. Pembahasan tentang sifat itu zat, zat itu sifat, itu dalam pembahasan sifat dzati. Jadi kalau pemirsa dan pendengar menemukan suatu pendapat ulama-ulama teolog yang mengatakan bahwa sifat dan zat Allah itu satu, bukanlah dua hal yang berbeda. Mereka membahas atau melihat bahwa kesatuan antara zat dan sifat itu dalam ranah tataran sifat dzati, bukan sifat fi'li. Para ulama teolog, atau kebanyakan ulama teolog mengatakan bahwa sifat fi'li bukanlah zatnya Tuhan. Tapi sifat fi'li adalah buah hasil daripada kesempurnaan Tuhan, buah hasil daripada sifat zatnya Tuhan. Seperti apa? Seperti khaliqiyah, Allah itu mencipta. Ketika Allah itu mencipta, sifat pencipta itu ada setelah Allah menciptakan. Artinya harus ada makhluk terlebih dahulu baru Allah menjadi sifat pencipta. Ini adalah salah satu ciri-ciri sifat fi'li, sehingga tidak bisa kita katakan bahwa sifat fi'li adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika sifat fi'li seperti khaliqiyah, pencipta, adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka zatnya Allah juga akan menjadi sesuatu yang baru, dan kita sudah menafikan hal itu semua. Sesuatu yang baru itu tidak akan selaras dengan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama teolog sepakat bahwa sifat fi'li itu sifat yang hadis, makhluk lah kalau kita katakan. Sifat fi'li itu bukan sifat yang qadim. Sifat hadis, sesuatu yang baru muncul setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Pembahasan sifat itu zatnya Allah Subhanahu wa taala itu dalam tataran sifat dzatinya. Kenapa? Karena sifat zat ini bisa kita fahami dari zatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada hubungan erat dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama teolog mengatakan bahwa sifat zati Allah bukan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang sudah jelas kata mereka, sifat bukan zat. Jangan kita paksakan bahwa sifat adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat adalah bukan zat. Itu ada sesuatu yang jelas kata mereka. Kelompok lain mengatakan, wah ini tidak bisa. Keyakinan kelompok ini akan mengakibatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala kosong daripada kesempurnaan. Karena sifat adalah bukti daripada kesempurnaan. Sifat adalah salah satu bentuk kesempurnaan zat. Kalau sifat zati ini di luar daripada zat Allah Subhanahu wa taala, bukanlah zat Allah Subhanahu wa taala, artinya zat Allah untuk menjadi sempurna butuhlah sifat. Dan ini bertolak belakang dengan status Tuhan sebagai wajibul wujud. Status Tuhan, status Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha sempurna. Sehingga tidak bisa kita terima pendapat yang mengatakan bahwa sifat zat Allah bukanlah zat Allah itu sendiri. Ini adalah dua kelompok yang saling berseteru dalam pandangan sifat dzati. Ada kelompok yang lain mengatakan begini, untuk bisa keluar daripada polemik ini, kita katakan bahwa Allah tidak memiliki sifat. Ini aneh lagi. Jadi untuk bisa keluar daripada polemik tentang sifat dzati, kan Allah tidak memiliki sifat. Allah zatnya adalah sempurna tanpa ada sifat. Sifat itu tidak berarti dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang ketiga. Dan mana kelompok yang benar? Kelompok yang benar adalah kelompok yang mengatakan bahwa sifat zat Allah adalah zat Allah itu sendiri. Jadi tidak ada
perbedaan. Kenapa? Karena satu sisi kita katakan bahwa zat Allah maha sempurna karena dia adalah wajibul wujud. Sisi yang lain katakan kita tidak bisa memungkiri bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Kemudian bagaimana kita benturkan atau kita kaitkan dengan bahwa sifat adalah bukan zat dalam kehidupan manusia. Kita katakan bahwa sifat bukan zat itu dalam tataran konsep, dalam tataran gambaran, dalam tataran konsep yang kita miliki bahwa ilmu bukanlah zat. Tapi dalam tataran realitas, kalau dalam istilah logika dikatakan mustaq, dalam tataran realitas dua-duanya sama. Seperti kita mengetahui diri kita. Apakah diri kita dan pengetahuan kita dua hal yang berbeda? Tidak. Kita sempat singgung bahwa ada dua ilmu ini ya. Ada ilmu husuli, ilmu konsep, ada ilmu huduri, ilmu realitas, ilmu yang hadir dalam diri kita. Dan ilmu huduri ini antara yang mengetahui dan yang diketahui itu sama, nggak ada bedanya. Seperti kita mengetahui diri kita ya. Kita itu alim yang mengetahui dan diri kita adalah yang diketahui. Kalau kita lihat kepada realitas tidak ada bedanya. Kita ya kita. Jadi tidak ada masalahnya kalau kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dzati dan sifat dzat itu adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita dapatkan dalam kehidupan kita juga antara alim dan maklum yang mengetahui dan diketahui itu sama dalam ilmu huduri. Baiklah pemirsa, kita sudah membahas tentang polemik sifat dzati dan berbagai pandangan dari teolog-teolog muslim. Kita akan sambung pembahasan kita di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.